Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Mengsari dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan PM 257821100. Di sini aku menjelaskan materi tentang Ethernet switching, di mana kita akan mempelajari beberapa pembahasan utama yaitu Ethernet frame, tentang supplier dan relates to frame files. Lalu ada alamat MAC address-nya Ethernet, lalu tabel alamat MAC pada switch, lalu kecepatan switch dan metode forwarding. Langsung saja kita yang pertama itu ada Ethernet frame atau frame Ethernet, di mana di sini kita ada Ethernet frame ini merupakan teknologi jaringan LAN yang paling banyak digunakan saat ini. Ethernet bekerja pada dua layer OSI, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, Ethernet ini digunakan banyak melalui media seperti media kabel, ada twisted pair, terus fiber optic, dan kabel coaxial. Lalu kecepatannya si Ethernet ini juga terus berkembang nih, dari yang dulunya 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps sampai 100.000 Mbps atau sekitar 100 GB. Lalu di sini ada gambarnya ya, di pekerja Ethernet dan OSI ini bekerja pada switching ini ada di data link dan physical layer. Lalu ada data link supplier, ada dua supplier ya. Yang pertama itu ada LLC atau Logical Link Control, dan MAC supplier, Media Access Control. Nah, LLC ini nih bertugas untuk menghubungkan software jaringan dengan hardware jaringan. Jadi dia berkomunikasi dengan hardware atau lapisan fisik. Lalu ada MAC ini bertanggung jawab untuk enkapsulasi data, terus memberi alamat MAC, dan mengatur akses media. Nah, di sini MAC address ini. Nah, di Ethernet ini ada proses ya, namanya itu enkapsulasi data. Artinya itu data dari layar atas dibungkus menjadi frame Ethernet sebelum dikirim ke network. Nah, di dalam frame ini ada beberapa bagian penting. Ada preamble, destination MAC address-nya. Destination-nya. Pokoknya itu ada beberapa yang penting ya. Ada destination MAC address-nya atau MAC address tujuannya, terus sumber MAC address-nya, terus tipenya, datanya, dan frame-nya. Nih. Ethernet frame files. Jadi preamble ini tuh digunakan untuk sinkronisasi data agar perangkat penerima ini siap menerima datanya. Lalu ada destination MAC address-nya, yaitu alamat tujuan perangkat penerima. Lalu source-nya adalah alamat perangkat pengirim. Lalu tipenya ada itu digunakan untuk menunjukkan protokol layar atas. Oke, untuk menunjukkan protokol encapsulation in Ethernet frame. Jadi di kapsulasi yang atas ya. Lalu ada data file ini di sini berisi data-data yang akan dikirim. Terus frame check sequence file atau FCS ini tuh bertugas untuk mendeteksi adanya error atau tidak. Kalau tidak cocok, maka frame akan dibuang. Tugasnya di frame check sequence file. Lalu ada Ethernet MAC address. Jadi MAC address ini menggunakan hexadesimal ya.
Di sini ada contoh-contohnya. Kalau binary hexadesimal sudah pernah dibahas. Jadi Ethernet MAC address ini ada di byte-byte 48 bits dengan beberapa byte, yaitu 6 byte dengan 12 hexadesimal. Nah, di sini ada 3 byte ini untuk organizationally unique identifier dan vendor assisted. Jadi setiap MAC address ini harus unik ya. Nah, ini proses dari frame. Jadi proses dari frame itu kita tonton dulu videonya. Oke, dia membutuhkan informasi H3. Oke. Ini datanya, frame addressing, destination harusnya ini tujuannya, ini adalah alamat dia. Nah, jadi di broadcast dulu, dikirimkan ke semuanya, nanti ditanyain, nah, this is not addressed to me, I saw ignore it. Ini bukan punya saya, ini bukan punya saya juga. Nah, ini punya dia. This is punya aku. Oke. Jadi ini diabaikan, ini dia memberi notifikasi. Jadi di dalam mail address itu ada 3 ya, ada unicast, broadcast, dan multicast. Nah, yang ini nih unicast. Yang ini tadi kan broadcast ya. Forwarding. Nah, ya ini adalah broadcast. Kalau unicast dia cuman satu perangkat ke satu perangkat. Nah, kita setel. Jadi ini adalah aku membutuhkan frame to server. Source hostnya ini, MAC-nya ini tuh. Ini dia mau memanggil dengan MAC address yang 28 nih. Dia manggil server. I need frame to server. Dia manggil server aja. Jadi dia hanya satu ke satu perangkat. Unicast, oke, ini yang broadcast. I need to send data all hosts on the network. Jadi dia mengirimkan semua data ke semua device. Kalau multicast ini hanya beberapa grup yang aja ya. Jadi dia mengirimkan hanya ke beberapa orang saja. Tuh, dia akan membuat grup. Kalau ada orang yang nggak di dalam grup, ya udah, nggak akan menerima data dia. Oke, selanjutnya MAC address table. Jadi ini nih dia menggunakan switch ya, switch fundamental. Switch ini menggunakan MAC address table untuk menentukan kemana frame harus dikirim. Jadi switch itu kebanyakan ada MAC address-nya. Switch bekerja pada layer kedua dan mengambil keputusan berdasarkan MAC address. Ketika switch pertama kali menyala, tabel MAC masih kosong. Lalu switch mulai belajar dengan membaca source MAC address-nya. Dia akan mencoba membaca atau mempelajari examine the source MAC address, lalu dia akan forward, disimpan ke dalam bersama nomor-nomor port tempat masuk. Contohnya itu jika PC A ini mengirim data melalui PC D nih. Mengirim data melalui ini PC D itu switch. PC D mengirim data melalui switch. Maka switch akan menyimpan MAC address PC D ini dalam port 4.
000D. MAC address-nya adalah ini, dia disimpan dalam gini. Register PCI juga seperti itu. Oke, kita simak videonya. To build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines Oke, kita lanjut ke pembahasan switch and forwarding method. Nah, di sini kita akan membahas Cisco ini memiliki dua metode forwarding utama, yaitu store and forwarding switching. Berarti menerima seluruh frame terlebih dahulu lalu memeriksa error menggunakan CRC. Ini dia menerima semua frame lalu dicek dengan CRC. Lalu ada Kutrock, ini adalah forwarding langsung meneruskan frame sebelum seluruh data diterima. Kutrock ini memiliki dua jenis, ada fast forward dan fragment free. Kita klik play in the animation, source, destination, data, dan CRC, lalu mau dikirim ke CRC-nya, ini kodenya, lalu ke frame is code, switching table. Oke, di table, dimasukkan ke table, baru dikirim ke destination-nya. Oke. Ini kalau Kutrock switching table. Ada memory buffering on switch. Ada dua jenis ya, port based memory dan shared memory. Yang lebih efisien itu adalah shared memory ya, karena semua port berbagi buffer yang sama. Kemudian ada duplex dan switch settings. Full duplex ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara bersamaan. Kalau half duplex ini hanya satu arah dalam satu waktu. Full speednya, auto negotiation. Lalu ada fitur auto MDIX. Fitur ini memungkinkan switch mendeteksi jenis kabel secara otomatis. Fitur ini adalah mendeteksi jenis kabel secara otomatis ya. Jadi perangkat bisa menggunakan kabel straight maupun cross tanpa perlu terlalu dipikirkan. Mungkin kesimpulannya ini Ethernet switching ini adalah dasar penting dalam jaringan komputer. Tentunya Ethernet ini menggunakan frame dan MAC address untuk mengirim data antar perangkat. Terus switch juga membantu jaringan bekerja lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan MAC address table. Mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.